Halo Sobat Hebat, kembali lagi pada pertemuan kali ini dengan aku, Hazami, pada materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana tema kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul Allah, dan nantinya akan dikaitkan dengan sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul. Lalu kita akan belajar bagaimana tentang hikmah yang perlu kita pelajari agar kita menjadi generasi digital yang berkarakter. Tentunya Sobat Hebat pasti tidak akan asing lagi dengan adanya teknologi digital. Maka dari itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana menjadi generasi digital yang berkarakter melalui sifat Nabi dan Rasul Allah. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di sini Sobat Hebat akan mengetahui bagaimana dalil atau riwayat yang ada di dalam Islam, yang dimana di sini akan menguatkan bahwa Nabi dan Rasul itu merupakan utusan dari Allah. Nah, di sini dalam riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu an yang bersumber dari pertanyaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah nabi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ada 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, tapi di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya berjumlah 25. Wah, banyak banget kan Sobat Hebat? Maka dari itu, di sini kita hanya diwajibkan untuk mengetahui sejumlah 25 nabi dan rasul. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui dan belajar semua nabi dan rasul karena tentunya sangat banyak sekali. Tetapi kita tetap harus meyakini dan mengimani bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian. Nah, Sobat Hebat dapat mengetahui iman dari segi bahasanya terlebih dahulu, yang dimana di sini ada 3 istilah yang merujuk tentang bagaimana iman ini diartikan. Yang pertama terkait al-iqrar atau pengakuan, lalu ada al-qabul atau menerima, dan al-izyan atau tunduk. Nah, dari segi bahasa ini maka Sobat Hebat dapat belajar lagi tentang iman secara istilah, yang dimana di sini membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Nah, ketika di sini Sobat Hebat telah mengetahui dari istilah yang telah dijelaskan tentang iman, maka bisa dikaitkan lagi tentang bagaimana orang beriman itu. Nah, orang yang beriman berarti menjalankan beberapa istilah-istilah yang tadi telah dijelaskan. Orang beriman yakni meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkan ajarannya. Nah, iman di sini berarti bahwa Sobat Hebat akan mengakui dan menerima bahwa ajaran yang tertera di dalam Al-Quran itu merupakan ajaran Allah. Maka dari itu dibuktikan dengan adanya 2 kalimat syahadat dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Nah, lalu jika dikaitkan dengan iman kepada Nabi dan Rasul, maka Sobat Hebat itu akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka sebagai pembawa wahyu. Lalu Nabi dan Rasul merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Nah, kenapa di sini Nabi dan Rasul itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia? Tentunya di sini juga sebagai bentuk kasih sayang Allah itu kepada Sobat Hebat juga semuanya. Karena jika Allah tidak menurunkan Nabi dan Rasul, mengutus Nabi dan Rasul, maka kita akan senantiasa berada di dalam zaman kegelapan, di mana kita tidak mengenal adanya kebenaran, tidak mengenal adanya dan keadilan. Maka dari itu, kita juga bisa menggambarkan seperti kasih sayang diberikan oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita itu cinta dan sayang dengan kita, dengan Sobat Hebat semuanya, maka tentunya orang tua juga memberikan perhatian yang lebih. Contohnya ketika Sobat Hebat melakukan kesalahan,
maka orang tua akan menegur dan memberikan nasihat yang baik agar sobat hebat nanti akan bisa lebih baik lagi dalam bertindak. Nah, ini juga sama saja dengan diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah SWT kepada umat manusia, di mana jika umat manusia melakukan kesalahan, maka Nabi dan Rasul akan membenarkan itu dan memberikan hidayah yang benar agar mereka semua kembali kepada jalan yang benar dan kepada jalan yang lurus. Sobat hebat juga bisa membedakan antara Nabi dan Rasul, di mana dalam istilah di sini Nabi merupakan laki-laki penerima wahyu untuk diri sendiri dan keluarga terdekatnya. Nah, jika Rasul itu bisa disebutkan bahwa laki-laki penerima wahyu untuk diri sendiri dan disampaikan kepada umat. Kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil usaha manusia. Nah, di sini juga sobat hebat dapat belajar bahwa manusia yang ada di zaman Nabi dan Rasul terdahulu itu mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sifat-sifat yang mereka miliki dan ketaatan yang tentunya mereka tunjukkan, bukan dari pilihan mereka mengaku bahwa mereka memiliki gelar Nabi dan Rasul. Nah, maka dari itu setelah adanya masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, maka di situ ketika ada manusia yang mengaku bahwa dia adalah Nabi dan Rasul, itu tidak dapat dibenarkan karena memang itu tidaklah hasil dari pilihan Allah, melainkan pilihan atau hal yang ingin mereka tunjukkan sendiri, mengaku sebagai pilihan Allah dan sebagai Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas Nabi dan Rasul. Nah, yang di sini yang akan membedakan Nabi dan Rasul dengan manusia lainnya. Di sini disebutkan terdapat dalil Al-Quran mengenai tugas Nabi dan Rasul yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi munira. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, tugas-tugas ini akan dibahas lebih lanjut dalam slide berikutnya. Tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Sobat hebat, di akhir kelak nanti setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul, serta siapa yang hanya mengaku mengikuti Nabi dan Rasul, tapi amal perbuatannya menyelisih mereka. Nah, sobat hebat, kita akan tahu bahwa nanti kita bakal dikumpulkan di suatu padang mahsyar ya, di suatu padang yang sangat luas, yang dimana nanti di situ kita akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita, dimana nantinya Nabi dan Rasul itu menjadi saksi bahwa umatnya ini benar-benar mengikuti ajaran mereka atau tidak. Bagi seseorang yang telah disaksikan oleh Nabi dan Rasulnya bahwa dia betul-betul telah mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul itu, maka sobat hebat atau orang-orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, bila Nabi dan Rasulnya berlepas diri dari mereka dikarenakan amal perbuatannya dan kepercayaannya tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka mereka termasuk orang yang merugi. Nah, tentunya di sini kita akan belajar ya sobat hebat bahwa kita harus benar-benar dapat mengikuti ajaran Nabi dan Rasul agar kita dapat diakui sebagai umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, di sini merupakan bentuk dari usaha-usaha yang telah kita lakukan selama dunia.
Jika sobat hebat melakukan kebaikan sekecil apapun itu, maka akan diberikan balasan. Nah, di sini juga tugas Nabi dan Rasul itu memberikan kabar gembira bahwa ketika kita melakukan ajaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, maka kita akan bisa mendapatkan surganya Allah. Nah, itu kan benar-benar sangat nikmat ya, sobat hebat. Lalu, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, di mana di sini tugas Nabi dan Rasul itu memberikan peringatan agar sobat hebat atau mereka-mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan dapat benar-benar berhati-hati ya. Di sini memberikan peringatan gitu agar jangan sampai nantinya sobat hebat itu terjerumus dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Bagi orang-orang yang ingkar itu akan diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini diharapkan mereka bertobat dengan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tentunya sobat hebat juga tidak ingin kan terjadi seperti ini, maka dari itu jangan sampai sobat hebat menyalahi ajaran yang diberikan oleh nabi dan rasul. Nah, yang terakhir sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para nabi dan rasul itu bertugas mengajak seluruh umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus ikhlas. Tujuannya adalah agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga dapat menyinari jalan yang ditempuh mereka dan bisa berbahagia baik di dunia dan di akhirat. Nah, dari tugas-tugas inilah sobat hebat akan menemukan kembali kemurahan Allah yang dimana Allah mengutus nabi dan rasul. Kemurahan ini dapat sobat hebat temukan pada tujuan tugas-tugas yang diberikan kepada nabi dan rasul, karena pada dasarnya tujuan itu tuh hanya mengarah kepada kebaikan dan kebahagiaan sobat hebat semuanya, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Melalui risalah yang disampaikan nabi dan rasul Allah, sobat hebat semuanya dapat mengetahui nih bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mukjizat bagi nabi dan rasul. Para nabi dan rasul di setiap zamannya selalu menghadapi tantangan dalam menjalani tugas-tugasnya. Tantangan itu pastinya berasal dari orang-orang yang ingkar dan tidak mau serta ragu terhadap kenabian ataupun kerasulan para nabi dan rasul Allah. Dalam rangka mengokohkan kenabian dan kerasulan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul Allah. Nah, secara bahasa, mukjizat itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu ajaza, yang berarti melemahkan. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seseorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Nah, di sini kan dari segi bahasa itu melemahkannya. Maksudnya berarti melemahkan orang-orang yang ragu dan orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran nabi dan rasul. Maka dari itu Allah memberikan mukjizat kepada nabi dan rasul, yang dimana mukjizat-mukjizat ini itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa lainnya. Maka dari itu mereka akan percaya bahwa mukjizat ini benar-benar bentuk dari kekuasaan Allah yang diwakilkan oleh utusannya, yaitu para nabi dan rasul, sehingga mereka bisa mempercayai ajaran nabi dan rasul Allah. Nah, mukjizat ini dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama itu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Contohnya, mukjizat yang pertama ini misalnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang tidak bisa terbakar oleh api, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Mukjizat-mukjizat tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat para nabi dan rasul itu menyampaikan risalahnya. Lalu, jenis kedua yaitu mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat
yang dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya. Mulai semenjak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman, bagi siapapun yang mempelajari dan memahami Al-Quran dengan benar, maka ia akan mendapatkan bukti kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah sobat hebat mengenai mukjizat bagi Nabi dan Rasul yang tentunya sangat luar biasa, yang itu tidak bisa dimiliki oleh manusia lainnya. Nah, di sini terdapat contoh lain dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi yang telah disebutkan, yaitu Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar. Lalu membelah bulan. Yang terakhir adalah air yang memancar dari jari-jarinya. Sungguh luar biasa kan sobat hebat. Selanjutnya meneladani para nabi dan rasul. Nah, di sini kita akan belajar bahwa dengan meneladani sifat para nabi dan rasul, maka sobat hebat akan senantiasa dapat meningkatkan keimanannya kepada nabi dan rasul Allah. Nah, diantaranya adalah meyakini dan meneladani sifat-sifat yang ada pada nabi dan rasul Allah. Sifat para nabi dan rasul. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 jenis sifat para nabi dan rasul, yang dimana pertama itu ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Nah, apa sih sifat wajib itu? Sobat hebat, sifat wajib itu adalah sifat yang pasti ada pada nabi dan rasul. Contohnya seperti jujur atau sidik, dapat dipercaya atau amanah, menyampaikan atau tablik, dan cerdas atau fatonah. Lalu yang kedua terdapat sifat mustahil, yang dimana di sini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul. Contohnya seperti kizb atau dusta, khianat atau tidak dapat dipercaya, hitman atau menyembunyikan wahyu, dan baladoh atau bodoh. Nah, selanjutnya itu ada sifat jaiz, yang dimana sifat ini tuh mungkin ada sesuai kodrat manusia, karena memang nabi dan rasul itu merupakan manusia juga dan memang memiliki kelebihan di antara manusia yang lain, tetapi masih memiliki sifat-sifat yang memang melekat di dalam diri manusia itu sendiri, seperti contohnya itu makan, minum, tidur, sakit, lelah, dan menikah. Nah, tentunya sobat hebat di sini harapannya dapat meneladani sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh nabi dan rasul, dan menjauhi sifat-sifat mustahil tersebut, yang dimana sifat-sifat wajib ini wajib dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari oleh sobat hebat. Selanjutnya adalah hikmah meneladani sifat jaiz nabi dan rasul. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nabi dan rasul juga memiliki sifat-sifat yang melekat pada diri manusia biasa. Contohnya seperti yang pertama, hikmahnya adalah melipatkan pahala atas keimanan dan amal soleh para nabi dan rasul. Kemudian memberi pelajaran kepada umatnya agar mengetahui boleh atau tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan. Yang terakhir, memberikan gambaran tentang keteladanan masalah keduniaan seperti bekerja, berumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, di sini sobat hebat juga bisa belajar dari sifat jaiz yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Selanjutnya, sobat hebat, mari kita belajar mengenai karakter para nabi ulul azmi. Seperti yang kita tahu bahwa nabi dan rasul merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, di sini terdapat nabi ulul azmi yang dimana dilihat dari perilaku dan karakternya, mereka mendapatkan gelar yang berbeda dari nabi dan rasul lainnya, yang dimana di sini bisa dilihat dari yang pertama kesabarannya, ketabahannya, dan keteguhannya yang benar-benar luar biasa dan memberikan pengaruh yang sangat hebat bagi umat dan bagi umat di zamannya. Seperti yang sobat hebat dapat lihat di sini, terdapat contoh dari keteladanan yang bisa sobat hebat tiru dari kisah-kisah singkat yang
dimiliki oleh Nabi Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Bisa sobat hebat lihat sendiri di sini ya. Lalu ada Nabi Ibrahim, lalu ada dari Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya di sini harapannya sobat hebat juga bisa meniru dari karakter para Nabi Ulul Azmi yang tadi telah dijabarkan. Kemudian di sini kita memasuki materi di mana peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Nah, sobat hebat di sini tentu merupakan salah satu bagian dari generasi digital nih. Nah, di sini harapannya tujuan dari materi ini sobat hebat dapat belajar dari sifat-sifat dan karakter yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul dengan kondisi yang ada di zaman sekarang. Nah, era digital itu merupakan era di mana informasi mudah dan cepat itu bisa diakses melalui internet seperti website, blog, maupun media sosial. Nah, di sini selanjutnya sobat hebat tuh harus dapat meneladani dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Ulul Azmi, yang dimana bisa sobat hebat tuh harus sabar, tabah, dan teguh menghadapi konten-konten negatif yang ada di era zaman sekarang, dan harus memiliki prinsip yang kuat untuk menolak keburukan yang ada pada konten-konten digital. Nah, selanjutnya terdapat dampak di era digital sekarang. Yang pertama itu ada dampak positif, yang dimana kita bisa bersilaturahmi, belajar, dan mencari hiburan, lalu untuk bisa mengeksplorasi ilmu yang ada. Nah, dampak negatifnya yaitu terdapat hoax, kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan dapat kecanduan gadget. Nah, setelah meneladani dari karakter Nabi Ulul Azmi, selanjutnya juga sobat hebat dapat belajar dari inspirasi yang dimiliki oleh sifat Nabi dan Rasul, seperti meneladani sifat wajib, jujur, amanah, tablik, dan cerdas. Sobat hebat harus memiliki dan membangun karakter jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab di dunia digital. Nah, contoh yang bisa diambil dan dapat diaplikasikan oleh sobat hebat dalam amanah digital itu contohnya seperti tidak menyebarkan rumor atau hoax, menjaga privasi akun, dan mengingat waktu ibadah, lalu bertutur sopan di media sosial. Dan di sini yang terakhir terdapat tips agar sobat hebat bisa aman dalam berinternet. Nah, di sini bisa diambil dari versi yang diberikan oleh UNICEF. Yang pertama itu adalah pikir dulu sebelum berbagi, lindungi informasi pribadi, lalu ada laporkan konten negatif. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman sobat hebat semuanya, di sini terdapat latihan soal dalam bentuk kuisis yang sobat hebat bisa akses melalui QR Code. Jangan lupa untuk dikerjakan ya sobat hebat semuanya. Sekian materi yang bisa disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat hebat semuanya, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih semuanya.